Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala perlindungan, penyertaan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami berkeluarga, daripada masa-masa yang sudah lalu sehingga pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan karena diberi kesempatan untuk duduk tenang di bawah kaki salib-Mu dalam mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan beberapa bahan doa ke dalam tangan-Mu. Istimewa kami berdoa bagi pandemik COVID-19 yang mendunia pada saat ini, dan nampaknya ada varian baru yang lagi cepat bermutasi dan mengakibatkan keadaan yang semakin parah di seluruh dunia. Oleh itu Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa dunia ini hari ini adalah hari-hari yang jahat, semakin parah, dan kami percaya Tuhan tentunya akan menimbulkan roh ketakutan di seluruh dunia. Oleh itu kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada, khususnya bagi anggota jemaat SIB yang terlibat di dalam case pandemik ini Tuhan. Kami berdoa supaya mereka diberi kekuatan, supaya mereka diberi satu roh keberanian untuk mengatasi segala hal-hal yang menyebabkan mereka berpikiran negatif ya Tuhan, dan mereka rasa tertekan. Oleh itu Tuhan kami berdoa ya Bapa, supaya Tuhan, kami percaya bahwa roh yang ada dalam kami itu Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri yang akan melindungi kami, yang memimpin kami, yang memberi kami keberanian untuk mengatasi segala kemelut yang terjadi di seluruh dunia. Kami tahu juga Tuhan bahwa pandemik ini juga mengakibatkan bencana yang lain, masalah yang lain, terutama dari segi politik, sosial, dan ekonomi khususnya. Itu kami berdoa ya Tuhan supaya istimewa bagi negara kami Malaysia, dan khususnya bagi negeri kami Sabah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan menyertai kerajaan kami yang ada, supaya mereka diberi hikmat, supaya mereka diberi kebijaksanaan ya Tuhan untuk mengatasi kemelut ini, untuk mengatasi semua hal-hal yang terjadi ini, khususnya bagi negara kami Malaysia dan negeri kami Sabah, supaya kami diberi kekuatan, terutamanya orang-orang percaya, diberi kekuatan iman Tuhan untuk menghadapi segala hal-hal yang terjadi. Demikian kami tidak lupa berdoa Tuhan juga. Kami tahu juga ada bencana-bencana alam yang lain seperti banjir yang terjadi khususnya di beberapa negara, terutamanya negeri kami Sabah. Kami tahu Tuhan, bencana banjir ini menyebabkan beberapa kemalangan jiwa, juga kerusakan harta benda. Kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan melindungi, agar Tuhan memberi kekuatan, memberi kekuatan iman Tuhan dalam menghadapi semua pencobaan dan ujian ini. Tuhan Yesus Kristus juga kami tidak lupa berdoa ya Tuhan bagi barisan hadapan yang bertanggung jawab untuk melindungi negara kami, negeri kami, khususnya bagi Kementerian Kesehatan, demikian juga bagi Angkatan Tentera, ATM, demikian juga bagi PDRM dan Pusat Kawalan Bencana Alam, dan juga yang lain yang Tuhan yang terlibat, rela dan sebagainya yang terlibat untuk membantu menangani terutamanya case pandemik ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Tuhan memberi mereka pelindungan, memberi mereka kekuatan, kesehatan, supaya beri mereka kebijaksanaan Tuhan untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam negara dan negeri kami Sabah. Tuhan Yesus Kristus, kami tidak lupa berdoa juga untuk semua keluarga-keluarga, terutamanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, khususnya jemaat kami di SIB Pekan Sepitang, agar diberi kami satu kekuatan iman ya Tuhan. Beri kami roh keberanian, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh yang dapat memberi kami satu keteguhan iman ya Tuhan, supaya menjauhkan kami daripada hal-hal yang tidak diingini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada yang mungkin terjejas akibat daripada pandemik. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang tidak kurang panjang membantu, memberi
jalan keluar untuk mengatasi segala masalah yang ada. Karena kami tahu Tuhan bahwa pada saat jalan tertutup, dan kami percaya Tuhan akan membuka jalan-jalan yang lain, membuka peluang-peluang yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mungkin dalam kekurangan, anak-anak yatim, piatu, juga janda-janda, miskin, dan juga mereka yang dalam keadaan kedukaan pada saat ini akibat ditinggalkan oleh orang yang tersayang. Kami berdoa Tuhan, roh penghiburan-Mu, Tuhan beri mereka roh keteguhan iman, roh ketenangan ya Tuhan, supaya mereka dapat dihiburkan, dikuatkan, diberi semangat baru untuk menghadapi, meneruskan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami serahkan, agar tidak lupa juga kami berdoa untuk rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Demikian anak-anak Tuhan yang terlibat dalam puji-pujian, penyembahan, juga hamba-Mu yang Engkau telah khususkan dalam menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau rapi mereka Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang mendengar, biar kami sama-sama diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, khususnya kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Pastor dan istri dan keluarga yang menjadi Bapak rohani kami di gereja ini. Kami percaya Tuhan memberi mereka kekuatan iman, percaya, kesehatan yang daripada Tuhan Yesus sendiri dalam usaha mereka untuk memelihara iman jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami peralaskan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati kita semua. Sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat, kasih, dan anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dari minggu yang lalu sehingga pada pagi ini kami bersama-sama di dalam ibadah online kami, di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami mengerti apa kehendak Tuhan lewat kehidupan kami melalui perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab, firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 hingga ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Perjamuan melambangkan bagi kita arti kematiannya. Bagaimana kita memperingati Yesus? Di dalam pembacaan 1 Korintus 11 ini, saudara, lebih dari satu kali dikatakan bahwa saat kita memakan roti dan meminum cawan, kita sedang memperingati Yesus Kristus. Memperingati Yesus adalah mengingat teladan serta hidupnya dan membiarkan firman Allah hidup dalam kita dan menjadi bahagian dari hidup kita. Saat kita mengalami kuasa Allah yang mengubah hidup, orang-orang yang belum pernah mengalami hubungan hidup dengan Allah akan melihat saat kita memiliki hubungan hidup dengan Allah, akan hubungan yang hidup dengan Tuhan yang telah mentransformasikan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang sekitar kita akan melihatnya. Demikianlah cara Allah menggenapi rencana dan maksudnya dalam hidup kita, yakni bahwa orang menjadi tertarik dengan rencana agungnya lewat kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini, saudara, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan memakan perjamuan ini. Tetapi terlebih dulu, mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman-Mu yang kami sudah baca. Kami mengerti Tuhan bahwa Tuhan menghendaki kami melakukan ini setiap kali dalam kehidupan kami. Sebagai tanda kami mengingati akan pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Berkati kami Tuhan, persiapkan kami di dalam perjamuan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membahagikan roti dan air kepada saudara-saudara kita dan keluarga kita, terlebih dulu saya mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang belum dibaptis dan anak-anak Tuhan yang masih punya pergumulan yang belum diselesaikan. Dan saya mohon supaya tidak mengambil bahagian dalam perjamuan pada pagi hari ini. Dan apabila saudara sudah menyelesaikan pergumulan saudara, dan saudara akan dijemput bersama-sama
di dalam perjamuan kudus di waktu akan datang ini. Dan pada saat ini saya mempersilakan ketua keluarga yang sudah bersedia di dalam perjamuan ini untuk membagi-bagikan roti dan air kepada keluarga masing-masing, dan membagikan roti air kepada teman-teman saudara di dalam satu kelompok dan saudara yang bekerja dan teman-teman saudara. Sebelum kita memakan roti dan meminum air, mari kita berdoa mengucapkan syukur atas roti dan air yang kita sebentar nikmati bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan beri buat kami pada pagi hari ini untuk sama-sama di dalam mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Tuhan berkati roti dan air yang anak-anak Tuhan ambil pada pagi hari ini sebagai lambang tubuh Tuhan yang diremukan di kayu salib oleh karena dosa kami. Air yang melambangkan darah Tuhan yang menyucikan dosa kami. Dalam lewat roti dan air ini Tuhan, kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Yang sudah mengambil roti, mari kita sama-sama mengangkat roti. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari sama-sama kita minum. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan dari awal acara perjamuan suci kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah lewat perjamuan kami pada pagi ini Tuhan, kami diberkati Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang berada di rumah masing-masing, bersama kawan masing-masing yang berada di tempat kerja. Tuhan, berkati semua kami yang sudah mengambil bahagian pada pagi ini Tuhan. Biarlah lewat perjamuan ini Tuhan, mengingatkan kami sentiasa Tuhan, supaya mengingati akan kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami melalui roti dan air yang sudah kami ambil pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah melalui perjamuan ini juga Tuhan, kami dikuatkan tubuh jasmani kami Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan terlebih rohani kami Tuhan Yesus, supaya kami sentiasa mengingati Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Semua ini kami mohon. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Kiranya perjamuan suci kita pada pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau
bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia
Selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih Yesus kepada seluruh jemaat Tuhan ISABI Pakan Sepitang. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami ada kesempatan untuk bersama keluarga berbakti bersama pada pagi ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga melalui firman Tuhan yang kami beritakan. Biarlah ia menjadi berkat buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar sabda firman Tuhan pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi ini, yaitu janji Tuhan menyertai kita. Janji Tuhan menyertai kita. Janji menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu di dalam hal memberi dan menolong. Ini adalah janji. Nah, yang saya ajar untuk kita pada pagi ini, apa yang dikatakan oleh tema kita pada pagi ini, yaitu janji Tuhan menyertai kita. Bagian yang pertama, Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berjanji menyertai kita. Bukan hanya setahun, 2 tahun, tetapi janjinya senantiasa sampai akhir zaman. Inilah janji Tuhan bagi kita. Kita menjalani tahun 2021 ini, hampir sampai kepada 1 bulan. Dan kita akan menjalani setelah ini, kita berjalan di dalam tahun 2021 ini. Kita percaya apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, tiada yang mustahil. Dia senantiasa menyertai kita. Hanya yang Tuhan inginkan adalah kita tetap tinggal di dalam kasih Yesus Kristus. Janji ini merupakan satu jaminan buat kita yang setia kepadanya. Bukan saja penyertanya di dalam pemberitaan Injil, tetapi dia berjanji kepada kita di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Dia senantiasa menyertai kita. Dia selalu menjaga, memelihara kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Lain daripada itu, Tuhan kita Yesus Kristus meminta kepada Bapa bahwa ia mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang memimpin hidup kita, yang menolong kita, yang menghibur kita, yang membuatkan kita kuat di dalam Tuhan. Nah, inilah janjinya yang diberikannya kepada kita, yaitu Roh Penolong, Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Apabila kita tinggal tetap di dalam kasih Tuhan, seperti firman Tuhan yang telah kita belajar minggu yang lalu. Tinggal tetap kepada Tuhan, pasti kita ditolong oleh Tuhan. Pasti kita dipimpin oleh Tuhan. Roh penolong, roh penghibur selalu senantiasa menyertai kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Allah senantiasa menjanjikan kehadirannya. Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kita jaminan sehingga kita tidak pernah khawatir, sehingga kita senantiasa melihat kebaikan kasih Tuhan yang Dia lakukan kepada kita setiap waktu. Haleluya. Bagian yang kedua, saudara-saudara, janji Tuhan menyertai kita dalam hal Ia memelihara kita. Selain Dia
menyertai kita, dia juga memelihara kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kita tidak pernah luput daripada kekhawatiran. Kita tidak pernah luput daripada ketakutan. Kita tidak pernah luput daripada hal-hal yang menakutkan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Di mana kita menjalani hidup di dalam suasana pandemik COVID-19 ini yang begitu membuatkan kita takut, membuatkan kita khawatir, membuatkan kita tidak boleh berhubungan satu dengan yang lain, membuatkan kita tidak boleh berinteraksi seperti sebelum ini. Namun pun demikian saudara-saudara, kata firman Tuhan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, bahwa ia akan memelihara kamu. Kita bersyukur memuji Tuhan. Pemeliharaan Allah itu di tengah-tengah kesulitan setiap anak-anaknya adalah suatu kebenaran di sepanjang firman Tuhan ini. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, ada kalanya kita tidak ditolong oleh orang. Ada kalanya kita tidak dibantu oleh orang. Ada kalanya kita membutuhkan pertolongan, orang tidak dapat menolong kita. Tetapi janji Tuhan, saudara-saudara, Dia berjanji Dia memelihara kita. Dia berjanji Dia menyertai kita. Kita percaya bahwa kita melihat kehadiran Tuhan melalui pergumulan kita, melalui doa kita, melalui iman kita, Dia tetap memelihara kita. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, di mana Elia diberi oleh Tuhan bernubuat bahwa kemarau berlaku pada pemerintahan Raja Ahab. Nah saudara-saudara, pada waktu kemarau itu Allah menyuruh Elia ke Sungai Kerit. Di situ Allah melindungi dia. Di situ Allah memelihara dia. Dia mengutus burung gagak untuk menolong. Burung gagak untuk memberi makanannya setiap pagi, setiap petang, setiap waktu. Inilah janji Tuhan, Dia memelihara. Karena Allah tahu kesetiaan Elia. Setia kepada Tuhan. Allah memenuhi keperluannya. Allah memenuhi segala kebutuhannya. Dia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menambahkan apa yang Dia inginkan. Demikian juga dalam 2 Raja pasal 4 ayat 1, di mana Nabi Elisa diutus oleh Allah untuk menolong seorang janda di Sarfat, di mana peninggalan suaminya ada hutang, penagih hutang untuk menagih hutang. Tetapi janda ini tidak dapat membayar apa yang dituntutkannya. Namun Allah mendengar keluhan, Allah mendengar rumitan yang ada dalam hati janda ini. Elisa diutus untuk menyelamatkan, untuk menebuskan utangnya, sehingga ia dapat melunaskan utangnya dan dapat memelihara anak-anaknya. Nah, itulah rahasia pemeliharaan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya. Pertama, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Tetap beriman. Percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia berjanji Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dia memelihara kita seperti Dia memelihara Elisa dan janda Sarfat ini. Karena kita tahu bahwa Allah Maha Tahu. Dia melihat keperluan kita. Haleluya. Kita bersyukur memuji Tuhan karena Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Sama ketakutan, sama kekhawatiran harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia adalah penjaga kita. Di dalam Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Anak Allah yang senantiasa berada di bawah perlindungan dan pengawasan Tuhan. Ia akan memelihara dan menjaga kita. Dia akan memberi jaminan buat kita.
Saudara, kita bersyukur memuji Tuhan karena Dia adalah penjaga dan Dia juga naungan kita. Dia tidak membiarkan kita terpeleset. Dia tidak membiarkan kita goyah. Dia tidak membiarkan kita digoda oleh kuasa dunia ini. Dia menjaga kita. Dia memelihara kita. Sungguh Allah yang berkuasa menjaga dan memelihara kita. Jangan khawatir. Jangan takut. Karena ada yang menolong kita. Ada yang memenuhi keperluan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Dia berjanji melindungi kita dan menjaga kita. Bagian yang ketiga, janji Tuhan menyertai kita bahwa Ia menuntun kita. Ia menuntun kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghiburan yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua janji, mengingatkan yang telah kukatakan kepadamu. Nah saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Ia berjanji untuk menuntun kita. Cara Tuhan menuntun kita, Dia mengajar kita. Dia mengajar kita bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia mengajar kita bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dia mengajar kita bagaimana kita setia kepada Tuhan. Dia mengajar kita bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Dia mengingatkan kita. Dia mengingatkan kita kalau kita lupa memberi apa yang Tuhan punya. Memberi pemberian persembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita lupa memberi kepada Tuhan. Mengingatkan kita berdoa. Mengingatkan kita membaca firman Tuhan. Mengingatkan kita berbuat sesuatu dan mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Mengasihi keluarga kita. Mengasihi anak kita. Mengasihi istri kita. Mengasihi suami kita. Dia mengingatkan. Roh yang kita miliki ini selalu mengingatkan kita di dalam segala kelemahan dan kecuaian hidup kita. Apabila Dia mengingatkan kita, Dia memperbaiki jalan kita. Supaya iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, apa yang kita lihat di dalam bahagian ini? Mereka yang sungguh percaya dipersatukan oleh kasih Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan dipersatukannya. Mengapa Ia mempersatukan kita? Supaya kita sehati sejua menyembah, memuliakan nama Allah kita yang ada di sorga. Selain daripada Ia menuntun kita, Ia menyegarkan jiwa kita. Mazmur 25 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Ia menyegar jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sungguh baik Tuhan kita. Dia mengembala kita, Dia memimpin kita. Selain pekerjaan Roh Kudus, Allah juga menyertai bahwa Dia menuntun kita, Dia menyegarkan jiwa kita. Ketika kita putus asa, gembala yang baik itu membangkit dan menghidupkan kita kembali. Membangkitkan kembali jiwa kita yang senantiasa yang senantiasa mengalami putus asa, kecewa. Amsal 25 ayat 13, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Saudara-saudara, selain itu saudara-saudara, ada yang diutus oleh Allah, yaitu Roh Kudus Tuhan. Ia memberikan, Ia menyegarkan hati kita. Ia menguatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu lah yang menghiburkan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah yang kita sembah itu berjanji.
Dia berjanji menyertai kita. Dia berjanji menolong kita. Itu sebabnya pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Saudara yang sekasih dalam nama Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita ingatkan, yaitu doa dan membaca firman Tuhan itu yang menyegarkan iman kita, menyegarkan hidup kita, menyegarkan jiwa kita. Oleh itu saudara-saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi ini, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita, yaitu orang percaya dipelihara. Setiap orang yang percaya dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak pernah menyisihkan kita seperti Elia, Allah pelihara dia. Bahkan ia akan mengutus burung gagak untuk memenuhi keperluannya, memenuhi kebutuhannya. Perempuan janda yang berhutang, Tuhan mengutus Elisa untuk melunas dan menebuskan hutangnya. Dan ini hal-hal yang kita perlu pegang sebagai orang yang percaya. Percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, syarat penting yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan Allah ialah iman. Kita perlu beriman, percaya dengan sesungguh-sungguhnya. Sepanjang tahun 2021 ini, mari kita tekad untuk beriman sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Karena Dia berjanji. Dia berjanji Dia menyertai kita. Dia berjanji Dia memelihara kita. Dia berjanji Dia menuntun kita. Maka itu saudara-saudara, mari kita beriman. Sesungguhnya janji jaminan Tuhan untuk kita itu sungguh berlaku setiap waktu, setiap saat, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga, sasaran pokok perlindungan Allah oleh iman orang percaya adalah keselamatan. Janji Tuhan kepada setiap kita, sasaran utamanya adalah keselamatan. Keselamatan kita pada hari ini dan keselamatan kita pada hari yang akan datang. Nah, ini membuatkan saudara-saudara dan saya senantiasa melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Berdoa, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 15, di luar aku kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Nah, itu makanya dia tinggalkan, dia ingin supaya kita tinggal di dalam dia dan firman-Nya tinggal dalam kita. Sasaran utamanya adalah keselamatan. Oleh itu saudara-saudara, hal yang terpenting yang perlu kita pegang sepanjang tahun 2021 ini. Ia berjanji bahwa Ia menyertai kita. Ia berjanji Ia akan memelihara kita. Ia berjanji Ia akan menuntun kita. Dan Ia berjanji akan melimpah segala berkat yang kita miliki dari hari ke hari. Demikianlah firman Tuhan yang sebab untuk kita pada pagi ini. Mari kita sembahyang. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur memuji nama-Mu, firman-Mu telah diberitakan buat kami. Firman Tuhan sudah berhenti, tapi Roh Kudus Tuhan bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, supaya iman mereka setia dan taat kepada-Mu Tuhan, supaya iman mereka teguh, berdiri di atas dasar iman kepada Yesus Kristus, supaya kami tidak terpelesong daripada kuasa-kuasa yang menyesatkan kami. Biarlah setiap orang yang mendengar akan menanggapi firman ini menjadi berkat di dalam kehidupannya. Pasti ia akan menjalani hidupnya pada tahun 2021 ini dengan aman dan damai daripada surga. Haleluya. Ini doa kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga.
Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan,